Jadi di video kali ini aku mau bikin Q&A collab bareng sama papaku sendiri. Nah, kalau kalian followers Instagram aku, pasti kalian tuh udah pada nggak asing lagi nih sama bokap gue, karena bokap gue tuh hampir setiap hari gue masukin di snapgram gue, pasti kalian tuh udah pada kenal banget. Jadi gue tiba-tiba aja nih kepikiran, gue pengen banget bikin konten YouTube gue bareng sama bokap gue gitu, saling ngobrol, terus sharing gitu pengalaman gue kayak gitu. Pertanyaan yang udah masuk di Instagram gue udah banyak banget, tapi gue pilih beberapa pertanyaan aja yang kemungkinan bisa gue jawab. Karena juga kalau gue jawab semuanya pasti durasinya bakalan panjang banget. Oke, kita mulai. Pertanyaan dari pertama dari Rehan Kamil _. Pernah nggak sih papa Kadea dibuat kecewa sama Kadea, dan karena apa? Alhamdulillah kalau yang mengecewakan belum ada. Mudah-mudahan nggak sampai ada. Ya, baik-baik aja. Insyaallah, alhamdulillah. Doain ya. Amin. Oke, next. Dari _Widya _WDYPRR, paling dekat sama siapa? Sama papa atau sama mama? Semuanya dekat. Aku sama dua-duanya tuh dekat. Sama papa dekat, sama mama pun juga aku deket banget kayak gitu. Lanjut, pertanyaan dari Jasmine _real. Boleh nih pertanyaannya. Karena dia kalau udah punya anak, karena dia bakal syuting lagi atau enggak? Kejauhan mikirnya. Jadi gini, kalau dari gue sendiri, ya gue belum tahu sih ya, gue belum tahu kedepannya gimana gitu kan. Pertama kalau gue diizinin syuting, ya mudah-mudahan gue sih pengennya syuting. Tapi pengennya syuting atau enggak, mungkin syuting, tapi gue kayak nggak mau yang berat gitu, kayak paling cuma FTV yang berapa hari doang kayak gitu. Nextnya dari Sela Kusuma 77. Kakak berapa bersaudara sih? Aku 5 bersaudara. Papa yang jelasin deh. Itu ya. Udah gini dong. Kebetulan lagi 5 bersaudara. Nah, dia yang di tengah, nomor 3. Nah, abangnya 2 cowok, adiknya 2 cowok. Jadi cewek perempuan satu-satunya di rumah, nggak ada teman kecuali mamanya. Next, pertanyaan dari Jasmine _real. Ini jalan gak sih? Oh ya. Papanya kan Nadia setuju nggak kalau Nadia sama Zen? Setuju. Halo. Aduh, parah banget. Setuju nggak, Pak? Halo. Parah banget ya Allah. Dari Anissa apa nih? Anissa ini _2. Kakak terjun ke dunia entertain tuh dari kapan? Bapak jawab. Boleh. Kalau terjun ke dunia entertain itu mungkin mulai rutinnya ya. SMP ya. Tapi mulainya banget memang dari kecil ya? Kalau mulainya banget itu dari TK. Dari umur 5 tahun udah aku sana. Terus? Ya sampai sekarang. Ya mudah-mudahan makin maju. Amin. Next, dari Mutia Bilkis. Sifat apa yang papa nggak suka dari Nadia? Begitu juga sebaliknya. Keras kepala sih. Tapi keras kepalanya tuh baik. Itu kalau orang keras kepala susah untuk diinin, itu berarti orang punya sikap. Kalau punya sikap itu berarti dia punya pendirian. Itu nilai positifnya. Nah, terus kebalikannya, Nadia yang nggak suka sama papa. Nah, Gak ada guys. bohong. Apaan ya? Pasti Nggak. ada lah, mana ada sih manusia yang sempurna, yang normal, nggak ada. Iya sih. Sebenarnya sih bukannya nggak suka ya atau gimana gitu. Cuma kadang
gue kalau gue lagi main handphone gitu kan, gue lagi fokus nih gitu main handphone, kadang gue lagi ngetik gitu kan, apa nih panjang nih, gue mau ngetik panjang gitu kan, lagi ngobrol. iya gitu kan, lagi ngurusin apa gitu kan di handphone, terus dia yang kayak tiba-tiba datang ke kamar gue, terus dia ngajak ngobrol kan, gue jadi bingung kan kayak iya apa, bentar kadang suka gue diemin terus dia bete sendiri kayak gitu kayak loh kan papa didiemin, iya bukannya didiemin gitu loh kan, gue juga lagi ngurusin sesuatu kayak gitu. Tapi ya kalau dibilang sifat sih enggak sih, kayaknya enggak ada, bokap gue the best lah guys. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Henny Rizkiana, kak udah pernah belum ke Padang dan Padangnya kakak di mana? Kalau gue pribadi gue belum pernah pulang ke Padang. Kalau gue pulang kampung itu biasanya ke Pekanbaru atau enggak ke Malaysia, karena keluarga dari mama tuh banyak yang tinggal di Malaysia kayak gitu. Terus kalau Padang di Pariaman Lubuk Aluang sama gitu. Sungai Limau. Mamahnya Nadia Sungai Limau. Nah, papahnya Lubuk Aluang. Assalamualaikum orang awak ya? Orang awak. Bah kabarnya asik. Next, ada pertanyaan dari Fatimus Sadiayah. Kak ada niatan buat usaha atau apa gitu? Ada sih, ini gue lagi planning, gue mau bikin usaha ya, mulai dari kecil-kecilan dulu lah. Udah ngobrol juga sama bokap nyokap, udah minta masukan kayak gitu. Mudah-mudahan secepatnya ya kalau Allah mengizinkan, ya nggak apa? Amin. Next juga ya. Amin. Next dari Fitro 03 ___. Kak kok cantik banget sih, dulu mamanya ngidam apa? Wah, ngidam apaan? Kajol ya. Oh iya. Pokoknya yang India gitulah. Oh iya. Aku juga baru tahu guys. Next dari _myfteam_. Menurut papa Kanada itu cerewet enggak sih? Enggak sih, kalau cerewet sih enggak. Ya enggak sih, kalau cerewet sih enggak sih. Tapi ya enggak ya, tapi baik. Gimana sih? Iya enggak cerewet. Enggak. Ya gimana jawabnya, mama enggak cerewet? Enggak cerewet ya, enggak suka ngomong ini itu gitu. Enggak. Ya istilahnya ngomongin kejelekan orang apa itu nggak ada. Justru kalau kita ngebahas orang malah dia ngelarang duluan. Alhamdulillah. Nextnya dari Yuta Restika, tipe orang yang Kak Dia suka itu gimana? Kayak papanya kali. Pede banget. Tapi nggak tahu juga sih ya. Gue suka orang yang memang kayak rada kearap-arapan gitu, yang tinggi, yang cakep, yang putih kayak gitu. Ya nggak munafik. Ya nggak munafik lah. Pasti orang tuh pengennya dapet yang pasti yang cakep, ya nggak sih bang? Kayak gitu. Iya. Terus yang dia punya etika, yang dia punya sifat, yang dia mandiri, dia baik, dia sopan, dia jujur, itu idaman. Aduh. Next dari Reska Dwiwina 14. Kan dia lahir tahun berapa? Aku lahir tahun 1999 guys. Next dari buat apa pertanyaan ini? Dari Wahyudi Boy. Seandainya ada seorang laki yang selalu ke rumahmu untuk ngelamar, gimana sih kamu? Sebenarnya dia nanya ke gue, tapi gue mau nanya ke papa gimana? Boleh nggak? Ya kalau untuk yang mau melamar, yang datang itu ya nyerahin ke anaknya. Ya kita sebagai orang tua kan cuman ngasih masukan, ngasih arahan. Kalau pilihan mah ya tergantung si anaknya sendiri yang bersangkutan, nggak pernah maksain juga. Berarti buat lo pada yang mau ngelamar gue, bokap gue nggak nutup pintu. Bercanda. Aduh, nah nih, ini pertanyaan masih nyambung. Dari tunggu. Kan dia tadi nanya gimana sikap Nadia gitu kan. Oke,
gue bakal jawab sikap gue. Kalau sikap gue, kalau misalkan memang dia laki-laki yang soleh, gue tidak menutup kemungkinan untuk nerima gitu. Karena yang gue tahu nikah itu kan ibadah, jadi gue pengen sama-sama ibadah gitu. Gue pengen ada orang yang bisa ngimamin gue, yang bisa nuntun gue untuk yang lebih baik gitu. Kayak gitu. Dan kita lanjut ke next question. Nah, nextnya ada dari Zelda Dinia 03. Kak, ada nggak sifat atau perilaku yang sama ayah kakak? Kalau dari gue sih ada. Apa ya? Perilaku kita yang sama, itu sifat. Ada sih, ada. Kalau dari gue, kenapa gue bilang ada? Karena gue sama bokap gue nih orangnya gampang tersentuh. Tersentuh dengan keadaan orang lain. Sementara kan kita sendiri itu sebenarnya kan ya nggak lebih juga lah dari orang, cuman lebih berasa lah gitu. Tuh, jadi yang gue bilang sifat gue sama bokap tuh samanya tuh pertama itu gampang tersentuh sama orang gitu. Terus yang kedua gampang percaya sama orang. Gampang percaya sama orang kayak gitu. Terus positive thinking, ya nggak sih? Iya. Nah. Kita alhamdulillah sama-sama positive thinking orangnya. Jangan mikir orang tuh langsung negatifnya dulu. Nggak, kita nggak kayak gitu alhamdulillah orangnya. Sama-sama pemikir juga. Sama-sama keras kepala, itu juga. Sama-sama keras kepala. Oke. Next, dari Artika Paksi 15. Kak, papanya ganteng, jadi papaku aja boleh nggak? Jangan ngadi-ngadi loh. Ya enggak lah, ngaco. Next lagi, dari Nashifa Ziva. Kakak dan papa kakak ada keturunan Arab selain Padang? Iya. Dari kakek. Jadi kakeknya Nadia. Uyut dong? Uyut ya. Nah, uyutnya Nadia Padang. Arab Yaman. Dari ininya baru Pariaman, orang Minang. Next, pernah kepikiran gak sampai ke titik ini? Kalau kita punya mimpi terus diremehin gimana? Tadi kayak gue contohnya, gue bermimpi gue pengen sukses. Contoh mungkin gue sukses di bidang entertain gue, tapi kita diremehin orang. Justru gue bukannya marah atau gue benci sama orang itu, enggak. Itu justru udah jadi cambuk. Iya gitu. Kalau gue semangat lagi. Kalau gue orang kayak gitu. Bukan berarti gue sampai ke titik ini gue nggak melewati apa-apa tuh, nggak sama sekali. Perjalanan gue dari kecil, tadi dibilang sama bokap, gue dari umur 5 tahun gue udah berjuang sampai detik ini gue masih berjuang juga. Banyak banget duri-duri yang gue lewatin, pecahan-pecahan kaca yang gue lewatin, yang sampai gue nangis, gue sampai pesimis pun gue juga pernah, udah sampai ngedown banget gue juga pernah. Cuma ya itu tadi, gue nggak mau benci sama dia, gue nggak mau marah sama dia, justru gue malah jadiin itu buat motivasi diri gue gitu, buat cambuk ke guanya sendiri. Kenapa gue bisa diginin sama orang? Gue berarti harus buktiin kalau gue tuh bisa. Next, dari Anugrah SRIR, sifat Kanada menurut papa gimana? Kalau ya itu tadi sama, gampang tersentuh, cepat percaya sama orang, jiwa toleransinya bagus. Contohnya? Gak usah dicontohin lah. Enggak, maksudnya biar paham maksudnya apa, mungkin ada yang nggak paham gitu. Ya itu tadi, susah juga sih bikin contohnya. Yang penting judulnya udah seperti itu, tapi contohnya nggak ngerti ya. Ada lagi yang mau ditambahin? Sampai sekarang masih mendengar omongan orang tua, masih mau dikasih arahan, walaupun dia udah bisa jadi duit sendiri, tapi nggak pernah mentang-mentang. Sampai sekarang masih seperti itu. Mudah-mudahan doain aja selamanya masih seperti itu. Insyaallah, amin. Insyaallah, amin. Next dari Nur Sidik Dinar. Papanya overprotect nggak kak kalau soal pacaran, soal pasangan? Nggak, jujur nggak sama sekali. Bokap nyokap gue nggak pernah yang kayak, kamu nanti kalau harus nyari pasangan yang harus begini ya, harus begini ya, begini, nggak ada sama sekali.
nggak ada. Justru kayak bokap nyokap tuh kayak ngedukung aja gitu. Cuma ya pastilah namanya orang tua kan mau yang terbaik buat anaknya gitu kan. Dia selalu kayak Nat ini ya nanti begini gitu. Bukan berarti dia komentarin orang yang enggak, justru gue yang dikasih tahu gitu loh. Nat ini orangnya begini, nanti kamu begini. Se relax itu sama gue. Ya kita udah gak usah mikirin, sumpah dia dingin banget asli. Dingin banget sumpah. Oke, next dari RRSYHRN underscore buat papanya Kanat. Kanat bawaan dari kecil sampai sekarang suka ngapain sih? Bawaan? Dari kecil, kayak kebiasaan dari kecil tuh. Nggak ada kayak punya cerita juga sih nih. Nggak ada ya? Nggak ada, biasa aja, normal aja. Nggak ada yang seperti ini tuh nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada, saja sih. Oke, last question. Dari Khairul.6_12. Menurut definisi dewasa menurut kakak tuh gimana? Dewasa itu terutama dari pemikirannya udah dewasa, untuk maju ke depan, nggak usah kita nggak usah berpikiran mundur ke belakang. Ya itulah definisinya dewasa, udah bisa yang pantas sama yang nggak pantas, sama orang tua bagaimana, sama ini bagaimana, udah itulah. Nah, yang dewasa. Kalau dari gue definisi dewasa menurut gue itu umur tuh sebenarnya memang nggak menentukan kedewasaan seseorang. Ada yang umurnya di bawah gue tapi dia pemikirannya udah bisa bagus lah gitu kan, nggak yang kayak kekanak-kanakan. Ada yang di atas gue tapi ternyata masih pemikirannya masih kekanak-kanakan. Kalau menurut gue definisi dewasa itu dia udah bisa memilih dan udah bisa tahu mana yang terbaik buat dia, mana yang enggak buat dia, dari cara pemikiran dia matang. Terus juga fokus ke depan, nggak membicarakan yang kayak belakang-belakang gitu. Maksudnya kayak lalu-lalu tuh itu aja yang dibahas sama dia, tuh enggak. Tapi fokus mikirin ke depan, gimana nih gue nanti ke depannya, gue harus ngapain. Itu menurut gue definisi orang yang udah dewasa kayak gitu. Oke. Dan untuk closing statementnya, gue cuma mau berpesan buat semua yang nonton di sini. Kalau kalian masih punya orang tua, dihargai orang tua kalian, sayangi orang tua kalian. Jangan sampai kalian menyesal suatu saat nanti gitu loh. Kayak gak mau dengerin omongan orang tua, gak peduli sama orang tua, atau mungkin dia gak sayang sama orang tua tapi jalannya jadinya kacau. Jangan sampai kalian seperti itu gitu loh. Kalau kalian mau sukses, kalau kalian pengen maju, deket sama orang tua. Jangan pernah pelit sama orang tua. Jangan pernah mandang orang tua tuh remeh atau gimana pun dah. Terus juga banyak orang yang kayak, lu mah enak udah dekat sama orang tua, lu mah enak akrab sama orang tua. Ya dulu gue juga sebenarnya sama kayak kalian mungkin nggak seterbuka gue sekarang sama bokap gitu, nggak sedekat kayak sekarang. Dulu kadang gue mau cerita gue takut, gue mau cerita tapi gue malu kayak gitu. Cuma ya setelah gue dapat pelajaran berat dalam hidup gue, justru gue sadar kalau gue harus apa-apa tuh harus terbuka sama orang tua. Karena sebaik-baiknya nasihat itu nasihat dari orang tua. Benar nggak Pak? Iya. Kayak gitu. Kalau lo mau sukses, kalau lo mau maju, bahagiain orang tua lo dulu. Sayangin orang tua lo dulu, jangan sampai kalian nyesel satu saat. Kalau udah sukses, jangan orang tua dianggap beban. Ya, soalnya ya itulah akan yang menaikin rezekinya. Iya, gue jadi pengen nangis. Emang soalnya kalau misalkan ngomongin orang tua dan keluarga, emang agak sensitif gue tuh anaknya. Jadi ya itulah, gue berpesan banget sama kalian kalau kalian yang masih punya orang tua, masih utuh gitu kan, harus kalian sayangin. Jadi gue selalu ngomong, gue nggak ada alasan biar gue tuh ngeluh sama Tuhan. Gue nggak punya alasan buat ngeluh sama Tuhan karena gue punya semua. Gue punya keluarga, gue punya orang tua gitu, gue punya teman-teman yang sayang sama gue. Jadi gue nggak ada alasan buat gue ngeluh sama Tuhan gitu. Yang ada gue harus bersyukur. Ada, karena gue udah punya semua yang gue butuhkan, bahkan itu udah lebih dari cukup buat gue. Sayangin orang tua kalian dan keluarga kalian. Ada yang mau ditambahin? Iya.
Yaudah, thank you banget yang udah nonton video gue sama bokap gue. Jadi ini dia sosok bokap gue, ini dia sosok gue yang sebenarnya. Terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga follow Instagram kita berdua. Asik, bokap gue main Instagram coy. Oke, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.